Dia posisinya di sini nih, aku begini, bener-bener ngeliat tuh. Cuman ekspresinya dia ya kayak orang meninggal gimana sih? Ya udah kayak begitu aja udah. Awalnya datar kan, mukanya raut-rautnya datar biasa aja, nggak ada ekspresi sama sekali. Giliran gua nengok ke belakang, nah tuh baru senyum. Gimana tuh? Gue nggak pernah kayak begitu sama cewek gue nggak pernah kayak begitu. Mungkin entah gue emosi atau gimana juga gue nggak tahu. Cuman tiba-tiba refleks tangan gue refleks. Gue pegang lehernya. Karena gue kasar ya. Gue nggak pernah kayak begitu ke dia. Tiba-tiba gue gitu, gue ditampar. Tas. Makin jadi gue lempar. Kayak orang ditinggal dah. Nangis orang ditinggal. Kata dia begitu. Kayak orang nangis ditinggal. Kenceng banget. Bener-bener kenceng. Dan itu bayangin lu. Dari jam 12 malam sampai azan subuh. Waduh. Gua gak denger apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Narasi Misteri sama gue Randy Mulya. Dan seperti biasanya udah ada narasumber di sebelah gue, yang mana dia punya pengalaman di saat kerja di sebuah pabrik susu di suatu daerah. Nah, kita langsung ngobrol aja sama narasumber kita kali ini. Halo Bang Elmo. Sip. Kabar baik ya Bang? Aman-aman. Nah, Bang Elmo, nih lo kerja di pabrik susu. Pabrik susu ini pabrik susu rumahan atau pabrik susu yang udah besar? Kalau pabrik susunya udah gede sih. Udah gede? Udah gede. Oke, berarti ini salah satu brand yang ternama ya? Iya, karena ekspor. Oke, dan ini di daerah? Jawa Timur. Jawa Timur, Iya. oh masih di Pulau Jawa? Masih Pulau Jawa. Waktu itu lo kerja di tahun berapa saat itu Bang? Kisaran 2011-2012 lah. Oke, 2011-2012 dan ini kalau boleh sedikit diceritain latarnya kali ya, daerahnya kayak gimana sih? Kalau dibilang daerahnya mah bener-bener jauh dari pemukiman ya yang pasti. Beda sama kayak peternakan sapi buat yang sapi perah yang di bawah-bawah tuh. Karena dia bener-bener di atas jauh banget dari pemukiman. Oke. Itu bener di atas gunung. Oh, dataran tinggi? Iya. Oke. Nah, mungkin warga Jawa Timur mungkin tahu kali ya ada pabrik susu di dataran tinggi nih di sekitaran Jawa Timur lah pokoknya ya. Dan itu banyak yang lo alamin di situ? Ya, lumayan banyak sih. Termasuk karyawan lain juga? Ada lah karyawan lain. Cuman kalau gue pribadi ya lumayan panjang. Panjang? Iya. Oke, kita tahan dulu deh Bang. Sip. Ceritanya ya. Nah, buat teman-teman tonton sampai habis, jangan di skip apa yang mau diceritain Bang Elmo tentang pabrik susu ini. Dan buat teman-teman nih yang lihat baju yang gue pakai saat ini salah satu artikel terbaru dari Bloods dan ini limited edition karena kolaborasi sama Godzilla. Nah, buat kalian yang mau dapetin ini itu lagi ada diskon 30% buat semuanya dan buat member juga akan ada free gift buat kalian yang belanja minimum 300.000. Jadi lo langsung lihat katalognya di Blood Store. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri. DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Kalau gitu kita langsung dengerin pengalaman dari Bang Elmo kali ini. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin. Bang Elmo, awal mula lu kerja di situ gimana dan apa aja sih yang lo rasain di sana? Awal sih ya dapat tawaran dari bokapnya teman gua buat lu mau nggak jadi kenek. Ya udah gas. Waktu itu karena posisinya emang kan nggak lagi ngapa-ngapain ini kan. Udah. Gua pikir ya enak-enak aja nih. Sampai gua tahu pabriknya. Kalau dibilang view-nya enak banget. Karena kan di atas gunung ya kan, posisinya jauh dari pemukiman, itu pagi ya kan, awalnya mah enak-enak aja.
sampai ketemu malam udah tuh mulai beda nih rasanya. Ya cuman ya karena kita udah kebiasaan mungkin ya, santai selama 3 bulan itu nggak kejadian apa-apa tuh, santai. Nah mulai 4 bulan jalan, nah itu ganjil nih, udah mulai ganjil tuh. Setiap gua berangkat mau ngambil di atas, ngambil di pabrik, muat itu tiap azan maghrib. Nah baru tuh gua kerasa belakang tengkuk gua itu kayak ditusuk tuh rasanya. Nah kayak gitu tuh. Gua pikir cuman karena capek ya awalnya, gua mikirnya capek. Habis setelah azan hilang, kayak santai. Tapi besoknya keulang mulu. Sampai gua rasa itu hampir sebulan lah, 3 minggu lebih. Nah, nggak beres nih. Kenapa setiap masalahnya kan sakit itu cuman pas azan maghrib sampai kelar. Kelar azan maghrib udah mulai hilang tuh. Nah, di situ tuh nggak beres. Nah, kan karena orang tua gua dulu ya ada kejawennya juga, ya namanya orang Jawa ya, tahu sendiri lah. Apalagi kakek gua. Nah di situ ada lah omongan kalau seandainya kayak gigit gitu batin aja, dibatin aja, nggak usah diucap, dibatin aja. Nah saat itu akhirnya pas gua kerasa gitu lagi, itu gua batin, gua batin. Ya kalau emang pengen ngikut, ya silahkan, gua nggak ngelarang, tapi jangan ganggu gua, jangan bikin sakit gua. Ya bantu jagain gua lah, awalnya gitu. Oke. Nah setelah gue ngomong kayak begitu, bener-bener besoknya, azan maghrib pun yang biasa gue ngerasain sakit di tengkuk tuh hilang, bener-bener hilang sama sekali, nggak kerasa sama sekali, aman. Nah, gue udah mulai feeling nih, ada yang bener-bener ada yang mau ngikut, karena setelah gue batin kayak begitu, tiba-tiba hilang kan, ya otomatis nggak mungkin kebetulan nih. Karena habis kayak gitu langsung hilang, udah. Waktu itu gua muat malam. Berangkat dari dari garasi itu jam 7 malam. Berangkat dari garasi jam 7 malam sampai di pabrik itu sekitaran jam 11 malam lah. Jam 11, setengah 11 malam. Nah, awalnya santai-santai aja nih gua. Terus karena karena udah lama juga kan sama anak-anak di pabrik juga udah mulai kenal nih, udah akrab juga. Nah kan sembari nunggu produksi kelar sampai dimuat, ya ngobrol-ngobrol, mereka pada masuk. Gua nanya dong, nyari tempat buat ngerokok di mana? Karena kan posisi lingkungan itu pabrik. Kan mungkin ya ada lah, nggak boleh ngerokok di daerah itu. Anak-anak pabrik nunjukin ada kontainer satu emang buat anak-anak kalau ngerokok, biar nggak ditegur sama satpam. Nah gue ditunjukin di situ, ya udah. Gua di situ, cuman namanya kontainer, pengap dong, nggak ada ventilasi dan lain-lain. Akhirnya gue nanya lagi, kalau ngerokok di situ boleh nggak? Ada satu tempat kayak taman gitulah, kayak buat mereka kayak istirahat atau makan atau ngopi, saudara ngopi. Boleh bang, cuman kalau malam kalau bisa, ya kalau lu berani mah, gitu. Cuman kalau udah ngerasa ada yang nggak enak nih, ya mendingan lu pergi aja udah, nggak usah digubris bahasanya. Ya tuh, gua ngerokok di kontainer kok nggak enak nih, panas kan. Udah, akhirnya gua ke situ tuh, ke tempat kayak taman itu sebelah pabrik, sebelah kirinya pabrik tuh, rokok. Dan di belakang pabrik kan emang ada kantor tuh, 2 lantai kan, ada kantor di bawah, gudang, atas tuh baru kantor buat staff kayaknya. Karena waktu gua muat pagi, emang staff pada di situ semua, keluar masuknya dari situ. Nah, gue rokok nih, gue ngadep ke kantor staff tuh. Kan ada jembatan nih dari pabrik produksi sampai ke kantor nih, ada jembatan besi kayak gitu. Ya posisi gue lagi enak, gue ngadep ke sana. Tiba-tiba kayak ada orang jalan aja. Gue pikir siapa ya kan? Cuman gue taunya, gue inget-inget lagi, ini kantor staff kan jam 5 udah tutup. Mereka udah pada pulang, setahu gua ya. Cuman gua nggak tahu kalau mungkin ada yang lembur atau apa. Iseng dong gua, penasaran nih.
Jalan gue samperin. Pasti gue jalan. Dan itu emang gak ada orang sama sekali. Gue jalan sendiri. Gue samperin. Gue lihat kok kantor staff nggak ada kayak orang ngerjain apa, kayak lampu juga nggak nyala, ya kan? Akhirnya ya kedorong penasaran. Gue naik, cek nih di kantor staff. Posisi pintu dikunci. Gue lihat nggak ada orang sama sekali. Sama sekali nggak ada orang. Awalnya ya udah dah, karena gue udah dapat omongan nih dari anak-anak kan. Nah mungkin kenalan, karena kan gue hitungannya masih baru, nggak lama banget gue di situ, baru 3 bulan, hitungannya belum ada setahun kan gue di situ. Turun gue jalan balik ke arah parkiran truk gue nih. Gue jalan, namanya kita diperhatiin orang, ngerasa nggak lu? Iya. Kayak diperhatiin orang di belakang. Nah gue ngerasa kayak begitu. Giliran gue nengok ya nggak ada apa-apa. Nah udah, kok mulai nggak enak nih, jalan aja udah terus sampai akhirnya gue masuk dalam truk. Udah nih, setelah itu turun dong gue, muat udah kelar, gue balik masuk ke gudang, barang udah dikelarin, barang udah masuk ke gudang semua. 2 hari, selang 2 hari dari itu gue muat malam lagi, nyampe jam 11-an, telat malah gue kalau itu kalau nggak salah setengah 12 gue baru nyampe pabrik. Tapi posisinya ya kayak kemarin, sepi. Karena emang mereka udah pada di dalam, karena udah mulai produksi kan. Karyawan udah pada di dalam, nggak ada yang di luar. Pada nungguin, udah pada kerja semua. Sama. Karena gue kedorong sama penasaran, gue ke situ lagi, ke tempat yang tadi yang gue bilang tuh. Gue di situ, cuman nggak ada apa-apa. Nah hari itu nggak ada apa-apa. Udah muat kelar. Nah ini pas gue turun dari pabrik, gue keluar dari pabrik itu, dari pabrik yang pertama, baru kedua, baru ketiga, itu kan emang jaraknya jauh-jauh. Keluar dari pabrik pun, benar-benar keluar dari pabrik langsung ladang tebu, kanan kiri ladang tebu. Udah nggak ada pemukiman ada, cuma masih jauh di bawah. Gue turun tuh jam 1-an lah, jam 1:30 kalau nggak salah. Gue turun, santai dong, ngobrol sama supir biasa, ngobrol, ngerokok. Nah, gue anehnya pas gue ngelewatin ada ladang tebu juga, kanan kiri itu pohon kapuk, gede-gede banget, asli gede-gede banget. Dan posisi penerangan di situ nggak kayak di kita, lampu udah gede-gede semua. Di sono penerangan cuman ya lampu kandang ayam lah, kayak gitu. Dan itu pun jarak lampu jauh-jauh. Jalan turun, nah pas gue ngelewatin itu, posisi mobil kan naik turun begini, namanya gunung kan, naik turun begini, bias lampu kan kelihatan bre, depan, bias lampu. Nah pas posisi mobil turun begini, lampu ini nyorot ke pohon kapuk yang di pinggir jalan, dan itu emang gede sih, gue akuin itu gede. 5 orang belum tentu bisa meluk tuh, gue akuin gede. Gue di situ ngeliat kayak ada orang ngintip, dan itu di kiri gue. Gue pikir ya masa orang malam-malam, posisi jam 1 loh, dan itu nggak, penerangan kayak begitu nggak mungkin dong, ladang tebu. Udah mulai dekat, gue penasaran, gue longok. Awalnya gue nggak buka kaca, gue ngeliat begini doang, di kiri gue nggak ada sama sekali. Nah awalnya gue malah mikirnya itu kayak karung, namanya di sawah kan, entah itu karung warna putih atau apa buat pupuk atau apa, biasanya orang kan dicantelin doang tuh, buat nakutin apa kayak hewan-hewan apa kayak cantelin doang gitu. Gue mikirnya awalnya itu. Giliran gue liat nggak ada sama sekali, bro. Nggak ada sama sekali. Sama sekali nggak ada apa-apa. Satu, ya kan? Pas gue turun lagi, ada satu tikungan sama, dia ngintipnya juga di pohon kapuk. Dan itu cuman ya muka doang setengah. Cuman nggak setengah banget ya. Kelihatan lah, bahu itu kelihatan. Rambut kelihatan, baju masih kelihatan setengah. Sama, warnanya sama begitu lagi. Caranya dia ngintip juga sama kayak awal. Gue pikir karung. Positif dulu dong.
Gue nggak mau mikir langsung ke sono. Cuman positif aja dulu. Gue ngeliat nggak ada lagi. Nah yang kedua malah gue buka kaca, bre. Gue buka kaca, gue ngelongok, bener-bener gue ngelongok. Nggak ada apa-apa. Itu nggak ada apa-apa. Yang putih tadi nggak ada? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Cuman pohon gede-gede doang. Sama tebu, udah gitu doang udah. Nggak ada sama sekali apa-apa. Kain kayak apa nggak ada. Nah itu kedua ya. Yang ketiganya baru tuh bener-bener utuh. Itu gue ngelihatnya, tahu gue itu pemakaman, depan pemakaman, jalan masuk pemakaman. Emang nggak ada gapuranya, yang di atas tuh nggak ada gapura. Di situ di tiang lampu, tahu sendiri lampu tadi yang gue bilang, lampu di sana tuh nggak seterang di sini, nggak seterang jalan-jalan kampung di sini kan. Ya cuman gitu doang, berdiri di tiang lampu nyender. Diri. Gue pikir orang situ. Tapi kok dandanannya beda nih. Nggak mungkin juga dong. Gue lama-lama gue mikirnya nggak mungkin nih cewek jam segini sendirian. Yang ada mah orang pada mikirnya malah apalah gitu kan. Di situ bener-bener jelas menurut gue ya. Mukanya, bajunya, rambutnya, pokoknya jelas. Tapi emang kaki gue nggak ngeliat karena posisinya emang baju tuh dressnya itu bener-bener sampai ke tanah. Dressnya gue nggak ngeliat kakinya. Giliran itu real gue ngeliat bener-bener jelas di mata gue. Dan posisi gue nikung begini, nikung nge-L kanan begini kan. Dia posisinya di sini nih, aku begini, bener-bener ngeliat tuh. Cuman ekspresinya dia ya datar aja udah. Dibilang pucat iya. Terus gimana ya? Ya kayak orang meninggal gimana sih? Ya udah kayak begitu aja udah. Awalnya datar kan, mukanya raut-rautnya datar biasa aja, nggak ada ekspresi sama sekali. Giliran gua nengok ke belakang, nah tuh baru senyum. Gimana tuh? Aduh. Tuh baru dia senyum. Dan senyumnya senyum kayak orang biasa aja sih, kayak orang nyapa. Senyumnya kayak orang nyapa. Nah sampai supir gue nanya, lu kenapa sih? Perasaan dari tadi ngelongok keluar mulu. Kenapa sih? Kagak. Tadi kayaknya ada orang dah. Mana ada orang? Dari tadi nggak ada orang. Gila lu. Dari kita keluar sampai kita udah tengah-tengah nih, kagak ada orang lewatan. Dan nggak pernah ada jam segini. Lu tahu sendiri. Iya juga. Ya udahlah, ya kan. Dah. Sampai di gudang pun pagi kan, sampai di gudang pagi iseng nih, gue kan ada lah temen yang tahu lah kayak gitu, peka lah ibaratnya, kayak emang gitu-gitu. Iseng gue nanya kejadian gue ini gue ceritain semua. Dia cuma ngomong, dia ini ada nih dan nggak jauh, ini nggak jauh kan. Orang di sebelah lu kan. Waduh. Gue nanya, yakin lu? Lah iya di sebelah lu katanya. Ngeliatin gua, iya. Dia di sebelah gua katanya. Dan lagi ngeliatin teman gua. Tuh. Dia ngomong, lu dapat dari mana? Sampai teman gua nanya begitu, lu dapat dari mana? Dapat apaan? Nyari juga kagak, dapat gimana? Kagak lah. Ngapain gua nyari-nyari begituan? Ini sebenarnya kalau dibilang ganggu sih enggak banget nih. Dibilang ganggu enggak. Cuman ya itu tadi, kalau lu yang lihat mungkin mukanya beda. Dalam arti bedanya ya muka orang biasa aja, kayak orang biasa aja. Tapi kalau orang lain yang lihat, kayak contoh nih, kayak sekarang lagi ngeliat gua, matanya merah, bre. Dia ngomong gitu. Beda, rautnya beda. Nah, itu pun juga gua mastiin juga kan. Gua juga nanya sama teman gua, ciri-cirinya kayak apa sih? Gua pengen mastiin aja nih apa yang gue lihat sama apa yang lihat sama nggak. Dia langsung nyeletuk. Dia pakai dress putih bersih banget, bajunya kayak orang-orang Belanda dulu. Emang ada yang kayak ada rendak-rendaknya tuh deh. Cuman dia mukanya bukan muka orang luar, orang pribumi. Rapi kok. Waktu gue lihat pertama juga rapi. Waktu gue ngeliat real tuh rapi, nggak ada kotor sama sekali. Makanya kenapa gue bisa mikir itu orang awalnya.
Karena nggak ada kotor sama sekali, rambut juga rapi, kayak disisirin, bener kayak kerawat, kayak orang aja. Nah teman gue ngejelasin itu, ini ciri-cirinya ini. Bener dong. Iya. Anjir, gue udah mikir gitu. Set, beneran ngikut. Emang lu ngomong apaan? Ya waktu gua sempat kejadian yang gua sakit ini. Gua kan kakek gua kan bilang kalau kayak begitu batin aja. Gua batin nih. Gua mikir ya udah hilang aja, udah nggak tahu dia kemana atau gimana. Tiba-tiba lu ngomong kayak begitu, udah beneran ngikut dong. Ya intinya gini, oke dia ngikut lu, tapi dia nggak bakalan ganggu sih, dia nggak bakalan iseng. Cuman yang begini nih, apalagi yang hitungannya lawan jenis ya, cewek apalagi, itu kalau ada orang yang diikutin kayak begitu cewek, ini nggak bakalan enak hubungan lu sama lawan jenis. Dalam arti lu punya cewek, lu nggak bakalan bisa, bukan ya mungkin berantem mulu lah apalah, karena dia nggak suka lu deket sama orang lain, apalagi cewek. Mungkin kalau cowok dia santai sih, kayak dia ke gua santai, tapi kalau sana ke cewek dia lebih sensi. Bisa nggak kontrol malah. Ya udah, kalau seandainya emang nggak rese banget menurut gua, ya udah. Nah sewaktu-waktu pas gua masih sama cewek gua pulang gawe. Setelah itu ada semingguan lah, gua pulang gawe capek dong, ya kan. 4 hari nggak pulang, ya kan. Pulang pengen istirahat gitu maksudnya, pulang mandi pengen istirahat. Nah cewek gue udah dateng kan, nyamper. Awalnya pengen ngajak jalan doang, nyari makan lah apalah kayak. Ya gue bilang nggak bisa, gue capek ntar aja, gue pengen tidur dulu. Itu udah tahu sendiri cewek kalau udah maunya kan. Apa aja udah alasannya, ambul apa udah gue merem masih ngedobrak. Ya maaf nih kalau gue kasar, karena gue nggak pernah kayak begitu. Sama cewek gue nggak pernah kayak begitu. Mungkin entah gue emosi atau gimana juga gue nggak tahu. Cuman tiba-tiba refleks tangan gue refleks, gue pegang lehernya, bener-bener gue pegang lehernya, pepetin tembok. Aduh. Gue bilang bisa diem nggak, gue capek. Gue memang ngomong gitu, gue capek. Karena gue kasar ya. Gua nggak pernah kayak begitu ke dia, tiba-tiba gue gitu, gue ditampar, tas, makin jadi gue lempar, gue lempar, dia jatuh, gubrak. Cewek dong kalau udah kayak begitu, senjatanya apa? Nangis. Ya dari situ gue langsung tiba-tiba kayak dep aja, gue nyamperin, udah minta maaf lah apalah. Gue bilang, lihat gue. Beberapa kali gue ngomong kayak gitu, lihat gue. Cuman satu kalimat yang dikeluarin dari omongannya, gue ngomong lihat lu, muka lu beda. Tuh, muka lu beda. Gue nanya, beda gimana? Mata lu nyala, muka lu beda. Raut wajah lu tuh bukan laki gitu. Yang gue lihat raut wajah lu bukan laki, lu beda orang. Makanya gue nggak mau lihat muka lu, karena itu bukan lu. Tuh flashback dong sama omongan teman gue, ya kan. Dia paling nggak suka gini, apalagi ya lu kesenggol sama cewek, entah omongan lah, entah senggol kayak gimana, lu ngerasa hati lu sakit lah ibaratnya, dia pasti nggak terima. Nah itu gue di situ, beneran sampai kayak gini deh. Selang berapa lama kira putus nih, lu sama cewek lu putus, akhirnya putus. Gue nanya lagi sama teman gue, ini kenapa sih? Kan gue bilang dia paling nggak suka gini deh, gue gituin. Karena gue nggak bisa ngobrol nih, mungkin lu lah yang buat perantara gue nanya, lu coba dah tanya ke dia, bisa nggak kira-kira? Bisa aja sih. Gue cuma pengen tahu alasan dia ngikut gue apa. Udah itu doang. Teman gue nyoba ngobrol, tiba-tiba dia diem aja udah. Dia tiba-tiba diem, ya gue diem. Ya udahlah. Tiba-tiba dia langsung nyeletuk. Dia ngikut lu cuman karena seneng satu. Dan gue nggak bisa ngulik yang lain.
Karena gue ngulik yang lain, bukannya dikasih jawaban, malah larangan. Lu nggak usah ikut campur. Teman gue digituin. Selang berapa hari, ini posisinya teman gue kan nggak pernah gue ajak ke tempat kerja nih sebelumnya. Gue bilang sama temen gue, lu bisa nggak kira-kira? Ya bahasanya namanya kita celetukan ya. Lu bisa nggak kira-kira ngikut gue? Kayak orang-orang dulu nerawang gitu bisa kagak sih? Gue usahain. Udah. Lu kapan berangkat malam? Hari ini jam sekian. Oh ya udah. Deh, gue jalan. Gue sebelum jalan gue bilang, gue berangkat. Oh ya udah. Itu masih zaman BB tuh udah. Udah tuh jalan. Gue udah mulai masuk arah-arah ke pabrik nih. Udah mulai rada-rada jarang perkampungan kan. Mulai masuk, gue bilang, gue udah mulai masuk rada jauh nih. Oh ya udah. Bentar lagi gue nyusul. Teman gue ngomong gitu. Bentar lagi gue nyusul. Giliran gue nyampe pabrik, gue bilang, gue udah nyampe. Nah teman gue nggak balas nih. Temen gue nggak balas, ya gue nggak tahu ya. Setelah itu jeda 2 hari, gue pulang dong. Gue pulang, ketemu pas libur. Akhirnya gue samperin, gue nanya, gimana? Karena gue penasaran nih, gue gimana? Nih, gue udah ngikut nih. Cuman gue di tengah-tengah, gue diberhentiin. Jalan gue tiba-tiba gelap aja. Gue nggak tahu nih gue mau kemana. Tiba-tiba gelap aja. Gue ditutupin tuh kayak, ya bangsa-bangsa kayak genderuwo lah apalah, banyak banget. Gue udah mungkin nggak kelihatan gue berapa bijinya tuh. Pokoknya gelap aja. Waktu gue jalan, gue di tengah-tengah tuh. Padahal awalnya kata dia, jalan lu terang, kelihatan banget gue jalannya. Katanya. Arahnya kemana gue tahu. Cuma tiba-tiba di tengah-tengah ya itu, tep aja, gelap semua. Gue nggak tahu nih gue harus kemana. Tiba-tiba, nah, cewek lu nih. Nah teman gue kalau manggil dia kan cewek gue. Cewek lu nih datang tiba-tiba dari kerumbulan segitu banyak, dia doang yang paling kelihatan terang, dia doang nih jalan. Dan yang anehnya menurut gue, mereka tuh langsung kayak ngasih jalan. Dia kayak ngasih jalan nih. Tiba-tiba nyamper tuh. Dia nyamper, gue nanya mau ngapain? Lu sampai kesini ngapain? Agak gue pengen tahu alasan lu demen sama teman gue tuh apa. Itu doang. Gue penasaran. Masalahnya gue nggak mau nih temen gue juga takutnya kenapa-napa atau apalah. Karena gue tahu nih konteksnya di gunung ini ada lah tempat yang menurut orang-orang situ buat nyari-nyari ya yang itulah. Di situ. Gue nggak pengen temen gue kenapa-napa. Deh. Cuman dapat beberapa jawaban gini doang. Ya intinya gue seneng sama temen lu, udah nama temen lu, gue pengen nama temen lu. Deh, lu nggak usah perlu tahu banyak alasan gue apa. Sekarang gini, lu mau pulang apa enggak? Kalau seandainya lu nggak mau pulang, lu telat dikit aja, lu nggak bisa balik. Temen gue digituin, bener-bener nggak bisa balik. Akhirnya gini aja, ya udah gue anter. Udah nggak usah tanya apa-apa, gue anter. Nah ini cewek nganterin temen gue. Nah pas dia ngomong kayak begitu, cewek ngomong gitu, temen gue udah anter, bener-bener tep aja. Itu yang tadi gelap, kata dia gelap, tiba-tiba terus udah kelihatan aja jalan lagi, arah balik. Jalan semua tuh kelihatan semua. Nah sampai di situ temen gue nanya, emang lu nyampe mana? Temen gue ngejelasin, lu jalan lu ke arah pabrik lu kan ada pohon kapuk inilah. Sebelah sini, sebelah kiri nih ada pohon durian juga, 1 biji doang. Terus pohon kapuk tuh gede banget, banyak. Terus ada kayak makam kalau nggak salah itu, dia ngomong gitu. Dia ngelewatin ladang tebu juga. Nah, gue di tengah-tengah itu. Oh di situ nggak bisa balik. Terus arah balik, yang bukan arah balik, jadi satu jalur kan emang. Ada pohon bambu, kebun bambu pas tikungan lah. Terus ada kayak kali kecil. Bener nggak? Ya gue nanya, lu tau dari mana? Bener nggak kata temen gue? Ya gue bilang, ya iya, apa yang lu omongin bener semua. Itu jalur gue yang gue lewatin tiap hari. Dan lu nggak salah, nggak ada yang miss sama sekali. Bingung kan? Udah tuh dari situ, gue terakhir
sampai mungkin sekarang udah capek ya kayak gitu-gitu mulu ya. Ya kayak kita diawasin orang gimana sih, Bre? Kita kemana-mana diawasin orang, mungkin capek kali. Sempet gua ngucap, lu pergi aja dah, gua capek. Tapi kata temen gua, dia nggak bakal bisa jauh, tetap di samping lu tetap. Sebelum lu bener-bener mungkin karena omongan lu itu cuman kayak selengan aja. Kalau lu nggak bener-bener nyuruh dia cabut, mungkin dia tetap situ. Nah, gue deket nih sama cewek, adalah deket sama cewek juga. Kalau kata orang apa ya, yang bocah apa yang orang sering itu iga jarang. Oh, iga renggang. Iya iga renggang. Nah itu tuh, kalau kata orang kan gampang kemasukan tuh katanya. Kan? Karena emang gue beberapa kali juga sempet sih ngeliat dia kayak begitu. Udah, nah, waktu itu gue nongkrong nih sama teman gue, depan rumah teman gue, adalah komplek juga. Nah sebelah rumah teman gue nih emang kosong. Gue juga nggak tahu tuh kosongnya kayak apa, berapa tahun, gue nggak tahu. Pokoknya kata dia lama. Cuman masih bangunannya masih ada lah, cuman genteng-gentengnya doang pada ambruk. Kayak kaca tuh masih ada, cuman gelap dong. Udah tuh, cewek gue nyamper dong, dateng itu kisaran jam 12-an lah, karena dia pulang kerja kan. Nyamper, ya udah ngobrol aja biasa. Pasti cewek gue kan sama teman gue ngobrol, gue duduk di motor nih ceritanya. Gue duduk di motor, teman gue di bangku. Gue duduk di motor, nah cewek gue di belakang gue nih. Cewek gue di belakang gue, di ekor mata tuh gue ngelihat dari spion tuh, dia ngadep ke rumah kosong nih. Ngadep ke rumah kosong itu, tiba-tiba tangan dia tuh dari sini sampai meluk, bener-bener meluk, dari meluk biasa sampai bener-bener rapet banget. Gue udah ngerasa dong aneh. Gue dari biasa tiba-tiba meluk begini banget tuh. Kayak orang-orang antara nggak mau jauh sama marah gimana sih? Nah kayak gitu tuh. Udah tuh, wah nggak beres nih gue gituin. Gue refleks tangan gue ke belakang, kepalanya gue pegang nih. Gue ngomong sama teman gue, bantuin gue, nggak beres nih. Kenapa? Biasa. Ada yang nempel kali. Dengan bahasa selengean gue, ada yang nempel kali. Gue pegang, bantuin gue. Dia taruh di mana? Kayak teras lu dah. Gue nggak enak masalah kalau masuk ke ruang tamu. Mungkin bokap lu masih melek, cuman kan nyokap lu kan nggak enak gue. Ya udah, gue taruh di teras. Lu tahu tiba-tiba ngapain dia? Teriak nangis. Abis teriak nangis, tiba-tiba langsung ngeliat gue kayak marah. Ngeliat guanya kayak marah. Abis nangis, tiba-tiba diem ngeliat gue kayak marah. Udah, lu pandangan orang marah gimana sih? Antara iya dibilang serem sama ngeselin. Ini ekspresi langsung berubah dari nangis ke marah. Langsung aja langsung berbalik. Dari benar-benar sedih nih, orang sedih kayak apa sih? Benar-benar sedih sampai langsung berubah aja, langsung muka marah. Udah tuh, bokapnya teman gue keluar. Kenapa ya? Biasa om, kayaknya ada yang ngikut nih, ada yang masuk. Masalahnya nih bocah sering kayak begini. Ya udah, ambil bawang merah dah. Coba lu gerusin di tangan lu, pegang tuh jempolnya. Kayak apa katanya sih bisa gitu. Gue coba, bener-bener gue coba, gue pegang jempolnya. Gue sampai bener, gue lihat tuh, ya gue nggak tega ya, gue ngeliat kayak begitu sampai merah banget. Gimana sakitnya kita yang sadar begitu sakit ya kan? Ini sampai gue tekan bener-bener merah. Ya cuman pandangan dia habis dari nangis, marah, langsung kosong. Pandangan dia kosong. Langsung kosong. Terus habis kosong ngeliatin gue kosong, langsung aja. Ya gue langsung lemes, bangun, nanya. Aku di sini bukan tadi di depan. Mungkin tadi kita di depan ya. Iya. Dia nggak tahu apa-apa. Enggak tuh. Udah nggak beres nih kan. Karena gue juga mikirnya udah malam nih. Dia capek juga, udah pulang deh. Ya, gue anterin pulang. Karena gue penasaran juga kan. Gue tanya. Karena gue ngeliat dia ngadepnya ke rumah kosong nih. Karena info dari temen gue tuh rumah emang, ya kalau kata orang situ mah angker. Kadang kalau nggak ngeliat sosok pocong lah apalah gitu. Cuman yang sering katanya pocong, nempel di jendela, ngintip. Deh di jalan gue tanya kan, ya gue, lu kenapa? Gitu. Tadi ngeliat apa sih? Nggak, tadi aku ngeliat ke rumah kosong itu. Aku pikir cuman kain bias doang, putih.
Tiba-tiba makin dekat ke jendela, nempel ke kaca, bener-bener diri depan kaca, mukanya muka marah, habis muka marah tiba-tiba sep aja, udah tuh katanya. Tiba-tiba ya udah kayak aku tidur aja sih, tiba langsung blok aja, Nggak inget apapun sama langsung. cuman terakhir yang dilihat cuman itu, gua sinkronin nih, ceweknya pakai baju apa, ya kan, bajunya rapi kok, bersih, nggak kayak yang bahasanya kunti-kunti yang kayak di itu mah enggak, bersih, dia rapi, cuman mukanya bersih, rapi, pokoknya rapi, bajunya kayak nenek di Belanda. Gue celetuk dong. Matanya merah nggak? Iya, bener, sama. Kata temen gue, dia kalau ngeliat orang apalagi cewek yang deket sama lu, beda mukanya, pasti matanya merah. Tapi kalau ngeliat di lu kayak orang biasa. Udah jalan tuh, ya udah nyampe rumah. Gue bilang udah bersih tidur, masih dipikir gitu. Gue takutnya kenapa-napa dong, ya capek ya kan. Deh gue balik karena ya mungkin gimana ya, ini udah berapa kali nih gue udah kayak gitu, karena gue dari awal kan udah ngomong kalau seandainya lu bikin gue sakit atau gimana, ya mending lu cabut. Dan emang gue inget juga, gue udah capek nih, mendingan lu pergi dah. Gue sempat ada omongan kayak gitu. Mungkin dia ngebalasnya ke cewek gue, ngekspresiinnya ya, karena dia dari sedih langsung marah dan kosong, udah kayak orang melas gimana sih mukanya, kosong aja udah gitu doang tuh. Gue bilang akhirnya, mungkin udah puncak gue tuh, gue bilang pergi dah lu, gue nggak mau gini terus, gue nggak mau, capek gue nggak bercanda. Kalau ini benar-benar pergi, dalam hati gue pergi. 3 hari lah, pokoknya berjalan 3 hari. Gue nggak ngerasa kayak gue biasanya nih. Dalam arti kayak gue biasanya tuh, kayak gue diliatin orang, kayak ngerasa gue di belakang gue tuh ada orang, jalan tuh kayak diliatin. Gue udah nggak ngerasa kayak gitu selama 3 hari. 3 hari tuh, nah akhirnya gue nanya lagi sama temen gue. Temen gue ngomong, dia nggak jauh. Bener, lu nggak bisa ngerasain dia di mana, nggak bisa. Tapi sekali lu ngucap, lu ngebatin, nongol. Tuh. Tapi pesan gua baik-baik. Dalam arti baik-baik, jaga omongan lu, katanya. Apalagi sama cewek, jangan sampai lu nyumpahin atau gimana, katanya. Tapi emang real sih, karena gua bukan nama cewek gua sih. Hitungannya sama temen nggak terlalu akrab ya. Kesel aja, liatin aja lu, beres bentar. Jatuh bre, tabrakan, kecelakaan. Ya untungnya sih nggak apa-apa ya, kecelakaan. Cuman lu sempet berucap itu. Iya, celaka lu tuh. Ada lah pokoknya hitungannya ya, lu nggak ada aja masa lalu. Ada aja lantar masa lalu. Dia kecelakaan dari lo ngucap itu berapa lama? Besoknya pulang kerja. Dan itu cewek sih. Ya karena mungkin omongannya dia ya terlalu ya buat gua kebablasan aja sih. Menurut gua bikin gua nggak enak aja. Kena lah nggak enak hati lah ya. Kesenggol di guanya. Gua ngucap itu tadi. Anjir lu, celaka lu ntar lu. Itu dengan nada gue senyum ya. Tapi dengan nada gue senyum, ya nada bercanda gimana sih bre? Ya kayak begitu. Besoknya pulang kerja malam lagi. Dan lu tahu, gue tanya, lu jatuh kenapa? Kagak, gue ngindarin orang nyebrang. Ngomongnya ngindarin orang nyebrang. Ya terus orangnya gimana? Gue nggak tahu itu orang kemana tuh. Gue ngindarin orang nyebrang, refleks gue ngerem depan. Tapi dia setelah kecelakaan orang itu nggak ada. Yang dihindarin itu nggak ada. Nggak ada sama sekali. Kata dia, ya udah, orang emang jalur dia pulang tuh emang sepi bre. Karena dia kan pulang kan jam 1, setengah 2. Karena kan
Dia kerja di adalah tempat kayak kafe gitulah. Dia pulang itu. Pas pulang itu ngindarin orang nyebrang, dia ngomong, ya tuh aja busrak kan. Kayak gue lu tahu pulang malam-malam gitu ya. Kayaknya emang bener sih, gue nggak bisa nih ngucap sembarangan nih. Ngerinya kena, ya ngerinya ke orang-orang sih, maksudnya dalam arti ya itu gue nggak tahu ya, gue nggak tahu itu kebetulan atau gimana, gue nggak tahu. Tapi ya berapa kali sih, ya yang paling bener-bener ngena di gue tuh, karena jedanya jauh-jauh nih awal, yang udah-udah tuh jauh-jauh. Seandainya gue bercandain ini, ya entah 3 hari lah apa, entah dia dompetnya hilang lah apalah, pokoknya ada aja masalahnya gitu loh. Ya, ada aja. Nah yang bener-bener yang nyenggol ke guanya ya itu tadi. Besoknya langsung, ya gue nggak tahu ya itu ya, walau alam aja udah. Gue mikir nggak beres nih gue gitu. Udah akhirnya setelah gue nggak ngerasain kayak gitu-gitu lagi tuh, nggak ngerasain gue diawasin orang, mulai rada lupa. Gue nih mulai rada lupa. Tapi tiap hari tetap aktivitas ke pabrik lanjut terus? Aman. Udah mulai rada lupa, dan akhirnya hampir setahun gue resign nih ceritanya. Gue resign, udah tuh gue akhirnya nyari kerjaan lain. Karena gue mikirnya, set, gue jarang di rumah jadinya kan, giliran pulang cuman begitu doang, libur juga nggak nyampe sehari. Kayak begitu, capek gue kalau kayak begini. Udah tuh gue resign. Itu lo lama banget, jauh banget, hampir setahun udah nggak ngerasain apa-apa. 2 tahun gue ngerasain apa-apa, gue dapat kerjaan santai. Akhirnya gue pindah ke Bekasi, bukan pindah sih jatuhnya, ya gue jalan-jalan aja sih. Itu aneh main kan, teman gue di sini juga banyak kan, waktu itu adalah satu komunitas. Main udah bolak-balik sampai akhirnya gue deket sama bini gue. Nah, kenal sama bini gue, kenal, married. Bini gue bunting. Dan posisi bini gue bunting tuh, itu kalau nggak salah ya 6 bulan apa 7 bulan apa ya, 7 bulan tuh. 7 bulan gue dari bini gue awal bunting sampai lahiran, gue nggak pernah tidur di bawah jam 12 malam. Gue selalu di atas jam 12 malam, sekalipun gue pagi harus kerja ya. Karena gue inget omongan orang-orang tua dulu, kalau orang lagi bunting tuh katanya baunya wangi, disenengin lah sama bangsa begitulah bahasanya. Dari situ, nah kebetulan gue juga seneng melek malam dong, udah santai tuh. Tapi suatu hari gue pulang santai aja nih, gue nongkrong depan kontrakan santai aja, tiba-tiba jam 10-an apa, mata gue tiba-tiba ngantuk aja, berat banget udah, anjir ngantuk banget nih gue. Masuk gue ke kamar tuh. Gue biasanya kalaupun gue masuk kamar, gue masih mainin HP lah, apalah kayak gitu. Gue masuk kamar, bini gue samping. Tiba-tiba tuh gue ngeliat bantal udah kayak magnet aja, langsung dep udah. Dia langsung merem, udah nggak denger apa-apa, nggak ada intro gue ngobrol sama bini, enggak. Masuk kamar langsung dengan bantal plus udah. Kalau kata orang itu mah sirep katanya. Kalau katanya tidur, ya, iya bener-bener dep aja. Dan itu bukan kebiasaan lu? Enggak. Bukan kebiasaan gue itu. Gue secapek-capeknya gue pun, gue masih bisa di atas. Ya paling sore menurut gue ya, paling sore tuh jam 1, setengah 2 tuh tidur gue. Itu menurut gue paling sore waktu itu ya. Udah, nah gue jam 10-an udah tidur nih, gue gak denger apa-apa. Bini gue tuh jam 12 malam, dia tiba-tiba denger cewek nangis di kamar mandi, kenceng banget lagi. Jam 12 malam tuh, kenceng banget di kamar mandi. Gue kan punya piaraan nih, ya kalau kata orang sih hewan kan lebih peka sama kayak gitu-gitu. Kucing 2 ekor tuh, yang dari tidur di kasur bareng gue, tidur pules, kata bini gue, dari tidur pules langsung ngebangun, des. Dua-duanya tuh langsung lari ke kamar mandi. Jadi pintu kamar mandi tungguin.
Mereka di situ, suara nangis tuh makin kenceng. Pindah. Suara tangisan tuh pindah depan pintu kontrakan, bener-bener di depan pintu. Tapi bini gue yang ngomong tuh depan pintu, jelas banget depan pintu. Karena pintu kontrakan gue sama pintu kamar gue tuh nggak jauh, ya paling ada 2 meter lah. Denger dong, jangankan orang nangis, orang ngomong aja pelan denger ibaratnya, kan begitu kan. Kucing gue lari lagi ke depan pintu, 1 titik dan nggak berubah. Dipanggil pun sama bini gue nggak nengok nggak apa, diem aja di situ ngadep ke pintu. Dengar suara tangisan tuh, nangisnya bukan orang sakit ya, kan ada nih yang kayak yang nangis sakit tuh, beda nih. Nangis lirih gitu ya. Ini nangis orang sedih gimana sih? Kayak orang ditinggal dah. Nangis orang ditinggal. Kata dia begitu. Kayak orang nangis ditinggal. Kenceng banget. Bener-bener kenceng. Dan itu bayangin nih, dari jam 12 malam sampai azan subuh. Waduh. Gua nggak denger apa-apa. Padahal gue biasanya kalau sama bini gue nih ya, gue kesenggol aja, senggol dikit dong, paling bangun. Gitu. Gue langsung bangun. Digituin dong gue bangun. Itu gue disenggol diapain? Gue nggak bangun sama sekali nggak denger apa-apa. Sampai jam 5 subuh. Azan subuh. Ini suaranya nggak hilang? Nggak. Azan subuh tuh pokoknya udah mulai azan subuh. Nih, suaranya mulai pelan. Rada hilang tuh, mulai pelan, sayup. Azan subuh, des hilang. Berjam-jam dong? Ya, dari jam 12 malam sampai azan subuh. Dan bini gue cuma diem aja di kamar, gak mau mana-mana. Akhirnya azan subuh, suara udah hilang, sholat. Dia sholat. Gue pun nggak tahu dia di kamar mandi. Nggak dengar sama sekali gue, bre. Bener-bener nggak dengar sama sekali. Sampai pagi gue bangun, dia nggak cerita. Karena kan kerjanya dia berangkat duluan nih daripada gue. Dia berangkat dulu. Sampai akhirnya pulang kerja dia cerita, aku semalam ditangisin orang, tau nggak? Ditangisin orang. Kaget dong gue, siapa yang nangisin? Ada lah cewek yang nangisin. Lah gimana? Dari kamar mandi sampai pindah ke pintu depan, pintu kontrakan. Bener-bener jelas banget. Apaan orang aku nggak dengar apa-apa? Gimana kamu denger? Orang kamu aja gue senggol-senggol nggak bangun. Kamu aja biasanya bangun. Kalau senggol dikit aja, kagetin, tepok dikit aja kamu biasanya bangun. Itu aja gue senggol-senggol nggak bangun tuh. Udah kayak bener-bener kayak disirep aja. Kalau kata orang Jawa tuh, sirep dah, udah. Nah, gue nanya sama tangga-tangga kontrakan, ternyata gue baru tahu. Di situ gue baru tahu, belakang kontrakan gue ternyata makam, bre. Oh, selama ini lu nggak tahu? Nggak tahu. Itu waktu yang di apa? Adalah di daerah-daerah Bekasi juga. Nah, dari situ, kalau waktu masa gue pacaran sama bini gue nggak ada masalah, santai aja udah. Dan gue nggak ngerasa apa-apa sih. Karena gangguan yang sebelumnya di saat pacaran itu nggak ada. Nggak ada sama sekali, nggak ada. Gue juga nggak tahu. Makanya gue santai aja kan waktu itu, karena gue ngerasa gue jalan sama bini gue nih waktu pacaran aman-aman aja nih. Ya konflik kecil-kecil doang sih, ya wajar lah. Cuman nggak sampai kayak yang waktu itu. Beda aja gitu. Udah married, bunting, nah itu kejadian. Pas gue nanya itu, lah belakang kontrakan lu pas itu kan tembok tuh. Nah tembok tuh belakang kan makam. Serius lu? Nah, iya, itu makam. Anjir. Dari situ tuh, cuman ya karena mungkin bini gue santai aja sih. Ya karena dia mertua gue kan orang Jawa Tengah juga. Ya ngerti lah gitu-gitu. Apalagi orang Jawa Tengah, lu tau sendiri kan. Jawa Tengah kan masih kental kayak begitu. Udah, ya bini gue santai aja. Dengan PD-nya, besoknya, ya gue sih nggak ngomong sama bini gue setelah gue ceritain kayak gitu. Dengan PD-nya malamnya gue bilang, jangan nakutin bini gue, mendingan lu tongolin gue sekalian. Dan itu gue tungguin sampai azan subuh, nggak ada, sama sekali nggak ada. Itulah gangguan kayak gitu sampai anak gue lahir. Sampai anak gue lahir pun itu ya waktu lahir kan
di mertua kan. Karena gue gawe, bini gue gawe kan. Bini gue pulang cepet tuh jam 4 sore lah. Nah anak gue, namanya anak kecil, kalau kata orang kan lebih peka kan. Lebih peka. Udah tuh awalnya yang lihat depan rumah, maghrib pun kata mertua gue, ada yang merhatiin. Anak gue ada yang merhatiin sih, ada yang merhatiin depan pagar, tapi depan pagar rumah ya, cuman nggak masuk, depan pagar doang. Horden kan kalau kita mau maghrib kan horden tutup nih, ya kan. Nah anak gue nolak tuh, nggak boleh tutup. Dia ngomong, udah bisa ngomong, cuman kurang jelas aja, tapi kita ngerti gitu loh apa yang dimaksud. Sama bini gue tanya, ngeliatin apa sih dek? Kok apa sih gitunya? Nggak apa, diem aja satu titik. Nah bokap gue keluar nih, mau ke masjid ceritanya. Bokap mertua keluar tuh, baru buka pintu. Cuk, langsung bokap gue, astagfirullahaladzim, ngapain di sini? Kata bokap gue begitu. Nah bini gue tahu, gue belum pulang kerja, cuman bini gue cerita ke gue kalau anaknya tuh gini gitu. Udah tuh bokap gue langsung begitu, ngapain di sini? Udah pergi, jangan di sini, udah di pos aja. Karena kebetulan di samping rumah mertua gue nih pos kampling nih, pos ronda, ada lapangan badminton, basket. Memang ada pohon gede sih itu, mangga gede, dan itu umurnya juga lumayan tua, lebih tuaan dia daripada bini gue mungkin. Di situ, cuman emang orang-orang situ udah sering lah katanya, ya ada lah kayak gitu, jadi nggak kaget. Setelah mertua gue ngomong kayak gitu, udah balik aja, udah di pos aja, tempatnya kan di pos rumahnya gitu ya. Abis bokap keluar tuh mau ke masjid, setelah bokap gue ngomong kayak begitu, udah tuh anak gue udah itu. Nah setelah beberapa hari gue kan masih di tempat gawean nih, jam 9 apa, pokoknya anak gue mau diajak bini gue pulang. Tiba-tiba bini gue nelpon, kenapa nih gitu. Masalahnya dia kan tahu gue emang kalau gue pulang pasti malam tuh ya kan, nggak mungkin dia itu kalau nggak urgent banget, entah nitip apa gitu. Gue angkat, gue tanya kenapa gitu. Anaknya nangis, nggak mau masuk kamar. Kenapa? Nggak tahu, pokoknya masuk kamar nggak mau, katanya nangis. Feeling gue udah nggak enak nih. Coba dah tanya, dia takut masuk kamar kenapa katanya. Baru tuh ditanya sama bini gue, kamu kenapa, lihat apa katanya. Tante gitu, ngeliat tante. Mungkin biar bocah nggak takut ya, biar anak gue nggak takut. Kalau seandainya ngeliat kayak begitu selalu dibilangnya tante. Kalau yang ngeliat yang cewek kayak tante, ngomongnya begitu. Udah, kamu pulang aja dulu ke tempatnya mama, ke mertua gue kan, karena kan jauh kan tuh. Udah, ntar aku pulang bentar lagi. Nah setelah gue balik nih, nggak lama gue balik ya, sekitar jeda sejam lah. Gue pulang dan posisi anak gue masih sama bini gue masih di mertua kan. Gue pulang, gue masuk aja udah. Kayak awal gue ketemu perempuan tadi. Gue ngebatin, jangan ganggu anak bini gue. Nggak apa-apa, lu apa, ibaratnya lu di sini pun gue nggak masalah gitu. Cuman ya jangan ganggu anak bini gue. Cukup gue aja nggak masalah. Lu ngeliatin ke gue. Kalau ke bini gue sih nggak masalah. Yang penting jangan anak gue. Apalagi anak gue sampai nangis gitu. Deh setelah gitu lampu kamar gue nyalain. Nah waktu itu gue lampu kamar emang masih mati. Emang gue matiin. Gue ngomong, abis gue ngebantu gitu lampunya kamar gue nyalain. Gue jemput nih anak bini gue bilang, udah pulang. Bener, ya udah pulang. Anak gue masih bangun nih ya, posisinya belum tidur nih. Pulang, masuk aja udah. Nggak ada cerita dia nangis atau enggak. Udah masuk aja udah santai, main di kamar nggak lama tidur, udah gitu dong. Nah setelah itu mulai tuh, maksud gue dari beberapa tahun, jeda berapa tahun ya kan. Gue setiap, pokoknya anak bini gue tidur, gue kan gue bilang gue nggak bisa langsung tidur kalau di kamar, udah mainan HP lah apa. Cuman dengan posisi lampu kamar gue mati, karena anak gue nggak bisa kalau lampu kamar nyala tuh, nggak bisa tidur dia.
pintu kamar gue kasih hordeng nih. Gue kasih hordeng, cuman hordengnya ditekuk kan sama beliau, dia ke atasin. Kayak ngelihat orang ngintip gimana sih? Kayak mastiin, kayak lu nih, anggap lu mainan HP di kamar nih kan, lu mainan HP di kamar nih bre, kayak tiba-tiba kayak nyokap lu ngelongok nanya, ibaratnya kalau enggak ngelongok lihat, oh udah tidur apa belum, ngelongok gitu, model kayak gitu. Nah itu bener-bener posisi gue begini, ini nggak bisa bohong nih, bener-bener udah kayak begini. Dan cewek sih, ya emang mukanya dia, perempuan tadi. iya, mukanya dia. Gue flashback lagi kan, gue pikir gue ituin omongan teman gue bener, dia nggak bakal bisa jauh, tetep ada di sekitar lu tuh ada, nggak hilang tuh, nggak bener-bener pure pergi nggak, maksudnya jauh tuh nggak, tetep ada. Kan awalnya gue udah bilang udah capek udah pergi, ngejauh yang jauh kalau bisa. Cuman karena teman gue ngomongnya kayak begitu, jadi dia bisa ngejauh. Mungkin lu nggak bisa ngelihat, tapi sewaktu-waktu dia pasti ada. Dalam arti dia nongol atau apa. Nongol pun itu nggak pure kayak waktu lu pertama dulu. Nggak seinten waktu dia nongol, cuman ya kayak gitu doang, kayak mastiin gitu. Dia masih memperhatikan lu ya. Masih kayak gitu. Tuh. Nah, udah terus sampai gue itu masih itu akhirnya gue pindah kontrakan lagi kan. Gue pindah kontrakan pun awal santai, aman. Gue mulai nyaman. Pokoknya gue ngerasa udah, enak nih udah nyaman nih, berada di kontrakan di tempat ini gue nyaman. Hal gitu lagi. Nggak peduli lo tinggal di mana. Ya? Itu tetap kayak mastiin aja, orang mastiin kayak gimana sih? Ya. Lu lagi ngapain sih? Modelnya kayak begitu. Nah, cuman dia nggak ngomong. Ya cuman itu doang, ngeliatin. Modelnya kayak kita gimana sih? Ngerasa diperhatiin orang gimana sih? Pasti kan begitu kan? Karena gue udah kebiasaan sama dia ya. Dengan gerak-gerik dia ibaratnya, tingkah lakunya, tingkahnya gue udah hafal. Jadi cuman begitu belum tidur. Gue kadang tiba-tiba gue nyaut begitu aja udah, bukan ngebatin ya, ngomong malah ngucap belum tidur. Gue ngomong kayak begitu udah. Kadang kayak orang jalan cepat gimana sih? Itu kayak begitu kadang. Nah, udah nih. Ternyata waktu gue ituin di pabrik, gue nanya, gue flashback lagi, ternyata emang di pabrik itu, di pabrik ada sendiri ternyata. Yang gue bilang gue ngeliat di jembatan antara pabrik kantor gitu, pabrik dan bangunan kantor. Ternyata waktu gue lihat itu beda sih, ternyata beda sosok. Dan anak-anak pabrik udah ngomongnya ya udah biasa itu bang, emang dia yang sering di sini. Jatuhnya kayak ya mereka udah biasa aja. Mungkin kalau anak-anak baru ya begitu, sering diituin. Kalau orang-orang baru lah ibaratnya, sering diliatin lah bahasanya. Berarti di pabrik ini karyawan lain pun banyak yang ngerasain sama kayak yang lo rasain. Banyak. Kalau dari perspektif teman-teman di pabrik itu, salah satunya mungkin yang mereka rasakan apa bang? Karena mungkin nggak terlalu ngeganggu banget ya, maksudnya nggak ngagetin atau apa, cuman kayak set lewat gitu. Ya mungkin awalnya orang scare nih, takut nih, apa sih. Nah, cuman makin kesini tuh kata mereka ya udah, anak-anak mau udah biasa aja bang. Jadi kayak ya udah biarin aja sih. Tapi sosoknya itu yang lo lihat kan baju putih juga sama ya. Kalau di pabrik ini karyawan-karyawannya pakai seragam yang sama kan? Seragam sama. Kayak yang bagian produksi ya, bukan yang anak-anak bongkar muat. Karena gue lebih dekatnya ke anak-anak bongkar muat. Di awal ya lo bilang sosoknya itu kayak karyawan. Iya. Tapi karyawan kan biasanya kayak pakai apa? Yang putih tuh buat nganin rambut tuh. Hairnet gitu ya? Nah iyalah, modelnya kayak begitu. Cuman biasanya kalau karyawan kan nggak sampai panjang kan? Nggak sampai panjang, cuman di putih doang gitu. Putih pakai kemeja gitu doang. Cuman yang gue lihat beda, koknya panjang, maksudnya kayak bener-bener kayak panjang. Dan dia nggak pakai itu. Memang sosoknya cewek sih, gue lihat ya cewek.
Dan yang karyawan lain lihat pun sama sosok yang sama. Sama. Apa yang mereka ceritain sebelum itu, ya dia sama. Gue samain sama. Ternyata dan emang rutenya dia di situ doang. Jadi antara pabrik sama kantor. Jadi udah di situ doang. Paling ntar kalau nggak di situ turun di tangga, di bawah kantor tuh. Turun di situ doang. Dan itu nggak, kalau di bawah kata anak-anak, kalau di bawah tuh udah diem aja, paling berdiri di tangga, gitu doang. Berarti mereka merasakan apa yang sama lo rasakan gitu. Dan di saat orang-orang ini baru kerja di sana semuanya. Jadi setiap orang baru selalu melihat sosok-sosok yang itu di area pabrik. Dan ada kejadian apa lagi Bang yang mungkin bisa lo ceritain dari area pabrik ini? Kalau di area pabrik, ya lumayan jauh sih dari area pabrik. Anak-anak sih sering ngomong ngelihat sosok anak laki-laki. Ada di satu tempat tuh, emang kanan, kalau dari arah turun dari pabrik tuh kanan tuh jurang. Nah kiri kan emang ladang tebu kan. Nah mereka sering lihat di situ anak laki-laki di situ, cuman berdiri doang sih, nggak ngapa-ngapain, dia berdiri doang. Ini dilihat sama setiap orang lewat gitu? Banyak, awalnya cuma satu dua sampai bener-bener mereka banyak yang sering ngeliat mungkin ya, dengan beda-beda orang mungkin, dan mereka akhirnya ya udahlah gitu loh. Ini akses satu-satunya ke pabrik itu? Satu, nggak ada lain. Yang tempat sosok orang lihat banyak ini? Satu-satunya, karena emang nggak ada jalan lain. Mungkin dari bawah sampai ke atas tuh emang khusus dibangun jalan buat arah ke pabrik mungkin. Karena jalurnya bukan jalur kayak bebatu, enggak, bener-bener jalur aspal sampai ke atas. Dan emang ujungnya itu ke pabrik? Iya. Nggak ada akses ke lain? Ada akses tuh, jatuhnya bukan jalan enak ya. Kayak orang pergi ke sawah. Jalan, ya cuman begitu doang. Bisa dilewatin cuma motor. Udah gitu doang. Berarti itu arah ke perkampungan atau ke sawah orang? Ke sawah, ke ladang lah ibaratnya. Itu. Nah, ternyata yang dibilang anak-anak tuh di tikungan itu, ya gue sempet tahu gitu loh, sempet sekelebatan lah ibaratnya, sekilas aja ya, kayak ada nih. Karena gue sekilas emang ada berdiri. Jadi jurang, ini kan posisinya, ini jalan nih, ini ladang tebu, ini jurang, cuman masih ada kayak pinggiran kayak batu lah, kayak gundukan tanah gitu. Dia berdiri. Dan selalu di tikungan itu orang? Iya. Dia emang berdiri. Gue pikir bocah sih itu lah. Awalnya gue santai-santai aja. Dan ternyata sempat ada tragedi di situ, kejadian lah ibaratnya. Ternyata sosok itu dulu anak yang kecelakaan di situ. Gitu. Jadi dengar ketabrak sama truk yang dari pabrik. Jadi dia nggak bisa ngindar, crash akhirnya. Dan langsung di situ. Lewat langsung di situ. Dan ini lo ngalamin cuman sedikit ya, kejadian ini ya? Kalau itu sedikit. Tapi banyak cerita tentang sosok di tikungan ini juga. Dan itu emang dia cuman nongkrongnya di situ aja, nggak pernah pindah-pindah katanya. Cuman di situ aja. Dan patokannya cuman pohon duren. Pohon duren itu nggak gede, nggak kecil, tapi nggak pernah berbuah. Emang ada ladang duren atau? Nggak, cuman satu-satunya. Karena di situ kebanyakan ladang tebu. Ladang tebu. Pohon duren berarti cuman itu doang? Itu. Satu itu doang? Yang gue lihat ya, yang gue lihat arah ke atas tuh iya. Cuman gue nggak tahu yang entah di kebun yang sebelah mana, gue nggak tahu. Cuman yang gue lihat duren cuman itu doang. Selama gue lewat. Berarti dari sampai lo berhenti kerja di situ, ini kan sosok gangguannya banyak dari perempuan yang tadi tuh, yang lo lihat berawalnya dari ngintip ya. Di area pabrik ini sampai lo kelar kerja, historical apa yang terjadi di situ
kenapa ada sosok perempuan ini, kenapa ada sosok yang di dalam area pabrik dan di depan itu semuanya nggak ada yang kejawab ya, terutama yang di area pabrik sama perempuan ini ya. Ada. Yang di pabrik yang perempuan tuh gua nggak tahu ya, karena gua sendiri nggak terlalu pengen ngulik yang itu. Gua nggak pengen tahu, maksud gua nggak terlalu nyecer buat nanya nih, ini kenapa sih dulu ya? Gitu ya. Gua nggak, cuman yang gua tahu ya yang bocah itu, karena banyak yang cerita sih dulu dia kecelakaan di situ. Udah jadi berita umum lah ya kalau yang jadi kayaknya udah nggak kaget sih, karena emang, dan itu katanya juga malam-malam tertentu doang, nggak tiap malam, enggak. Dan karyawan lain pun tadi bilang yang sosok yang ada di pabrik pun ya emang udah ada di situ gitu. Berarti sampai lo kelar itu nggak terkuak tuh kenapanya ya? Gua nggak tahu tuh. Ya mungkin ya, entah, biasanya namanya pabrik ya, entah kecelakaan kerja atau gimana kan kita nggak tahu. Kan juga namanya pabrik, mesin kan beda. Nih kan, namanya orang apalagi kerja malam, shift malam, namanya orang ngantuk atau gimana, ya kita nggak tahu ya. Itu doang. Dan gue nanya dikit tentang yang temen lo juga ini ya bang, yang tadi di saat temen lo datang ke sana, ke arah ke pabrik lo gitu, itu dengan arahan pabrik lo di mana dari lo itu ada lo ngasih tagu ke dia pabrik gue di sini sini sama sekali. Dan zaman itu kan gua nggak, hitungannya nggak ada Google Map ya. 2010. Oke. Oh masih iya. zaman BB dong. Iya, belum. Android belum masuk loh itu. Belum ada Sherlock dan lain-lain. Iya, adanya GPS. Gunakan penduduk sekitar kan? Iya. Oh, GPS, gunakan penduduk sekitar. Iya kan? Oh iya. Oh, itu kepanjangannya ya. Iya. Berarti nggak tahu lo sama cuman sekali. ngasih tahu pabrik lo apa, terus pabrik gua di sini. Pabrik lo di sini dan dia ke sana dengan caranya dia sendiri. Iya, gua nggak tahu caranya dia kayak gimana ya. Cuman semua yang diomongin sama dia waktu dia jalan ke sana, ciri-ciri yang tempat ini, terus tempat ini sama semua, bro. Nggak ada yang miss sama sekali. Gua nggak tahu ya, itu mungkin anunya dia, kelebihannya dia ya. Iya. Gua nggak tahu. Ya udah tiba-tiba gitu aja udah. Nggak bisa terbantahkan karena apa yang diomongin sama apa yang lo alamin itu sama, sesuai. Iya. Rute, terus view-nya juga, terus posisi tikungan lah apa, ya dia tahu gitu loh. Dan posisinya dia nggak pernah ikut lo ya. Dan nggak pernah tahu sama sekali. Dan dia kan bilang di saat dia mau ke tempat lo ngecek di area pabrik lo itu, dia tertahan sama jalanan semuanya gelap gitu, ya kan, banyak yang nutupin. Banyak yang nutupin. Gitu. Banyak sosok yang nutupin katanya. Dan si perempuan ini muncul dengan cara yang tadi lo ceritain lah gitu. Berarti sosok-sosok yang lain ini manut dengan sosok perempuan yang ngikutin lu itu bertahun-tahun. Jadi kayak kalau dibilang mah paling tua lah mungkin. Auranya ya. Karena beda kan biasanya kalau di apa di bangsa-bangsa gitu tuh, sekalipun muka ibarat kata umurnya face apa sosoknya muda, tapi kalau emang dia udah dari zaman kapan tahu dan ya nggak tahu ya kita silsilahnya ya. Atau dia mau menunjukkan sosok dia seperti apa gitu ya. Silsilah juga nggak tahu. Kayak diseganin aja, Bre. Berarti itu sosok yang lumayan kuat atau lumayan dihormati di situ. Kayaknya kata teman gue sih begitu. Dan dikawal sampai pulang lagi. Pilihannya mau pulang atau terus tetap di situ. Tetap di situ. Tetap di situ artinya dia nggak bisa udah pulang balik. lagi. Nah, udah nggak bisa balik. Mungkin kalau yang gue denger, misalnya kayak orang naik gunung dan menghilang gitu, atau masuk dimensi lain lah ibaratnya gitu ya. Kalau dari kan banyak juga narsum yang bercerita ya seperti ini ya. Pilihannya kalau hilang di situ nanti ditemuinya entah di mana gitu dengan kondisi yang udah nggak ada gitu. Tapi kan ini posisinya temen gue kan di rumah. Iya kan? Biasanya temen gue di rumah dia. Ya mungkin kalau saya nggak balik, ya mungkin kalau. Tar dulu, berarti temen lo ini bukan secara physically berangkat ke sana? Enggak. Oke. Enggak. Bukan secara physically ya? Makanya kan gue bilang, ya mungkin itu kelebihannya dia. Berarti dia dengan caranya dia berangkat ke sana dari
apa ya istilahnya ya? Ya Eh, mungkin kayak orang-orang nerawang lah apa ya kan? Tapi dengan cara dia tetap berangkat Iya. ngikutin alur gitu, bukan yang menghilang nyampe Iya. gitu ya. Dia berangkat cuman bukan secara fisik, Bukan. tapi berjalan kayak fisiknya Iya. jalan. Iya kalau kayak gitu kan, kalau yang kayak yang sering gua denger ya, kalau kayak gitu-gitu kan sukma yang jalan, ya kan? Raganya masih. Makanya tadi lo sempat negesin ya mungkin kelebihan dia ya, Iya. karena ini hal yang Beda soalnya. beda ya, susah dipercaya. Iya. Tapi apa yang diomongin itu Sama semua. persis. Ciri-cirinya sama, tempat ini, oh ini sama semua. Ah iya, gua lupa. Temen gua ngomong, ini cewek waktu nganterin dia pulang, dia dikawal 2 orang. Satu, pakaian orang-orang dulu gimana sih? Satu bawa pedang, sama apa perisai ya? Tameng gitu ya. Yang satunya tombak sama perisai. Oke. Dan temen gue juga ngomong, di situ kalau gue lihat ada satu makam, itu sebelum lu naik jauh ke atas ya, ada satu makam umum juga, makam warga situ lah. Ini makam yang tadi lu bilang Beda. di awal. Beda. Oh, beda. Itu lebih ke bawah. Kalau yang makam gue pertama kali gue ngelihat dia, itu nggak ada gapura dan itu di atas. Oke. Ini berarti Itu berbeda. beda kampung mungkin Oke, ya. oke. Beda kampung. Nah, itu temen gue ngomong, di situ ada makam, di tengah-tengahnya ada pohon beringin gede, ada makam juga di tengahnya. Hitungannya makam yang orang yang dulu babat alas lah bahasanya ya. Apa tuh babat alas? Itu gini, yang pertama kali bikin desa di situ, tetua, Oh, sesepuh lah orang bahasanya. yang membuka lahan di sana. Sesepuh lah Oke. bahasanya ya kan. Di situ ada makamnya, ada makam itu. Pokoknya makamnya itu di sampingnya pohon beringin. Nah, pohon beringinnya gede banget. Nah, gapuranya itu sama, ada relief orang 2 ini. Yang tadi teman gue bilang ngawal nih cewek, 2 orang ini ada reliefnya, satu bawa pedang sama itu, satunya bawa tombak sama perisai itu. Dan waktu gua lewat emang bener bre. Itu lu cari itu? Emang bukan gue cari, karena emang itu makam ya nyolok aja, maksudnya dalamnya mencolok aja, karena kan ada pohon beringin gede. Berarti lo sengaja berhenti di sana? Bukan berhenti, gua lewat karena itu jalan raya, bukan jalan raya, jalannya sama makam tuh nggak jauh. Oke. Bener-bener ya paling jarak 10 meter lah dari jalan tuh, makamnya tuh. Nah gapuranya doang yang rada maju. Oke. Jadi gue bisa ngeliat nih gapuranya kan. Oke. Itu masuknya tuh. Dan itu makamnya pagarnya nggak tinggi kok. Jadi kelihatan dari atas mobil tuh kelihatan. Sampai pohon beringinnya tuh kelihatan semua. Dan itu bener. Ada. Gambar. Iya, reliefnya ada. Relief itu. Ada. Dengan dia yang nggak berangkat secara fisik. Detail. Dia itu yang 2 tuh pakai baju kayak begini, detail. Makanya gue bilang, temen gue juga sempat ngomong, kalau ini bukan sembarangan. Dalam arti bukan sembarangan tuh, kalau yang sosok-sosok maaf ya, kalau yang sosok-sosok biasa tuh, yang di bawah tuh nggak bakalan ada yang ngikutin kayak begini. Nggak mungkin dikawal. Satu, nggak mungkin dikawal, dan kedua, waktu gua dikelilingin segitu banyak sosok tuh, dia masuk aja langsung dikasih jalan. Dibukain. Gitu. Iya, langsung dikasih jalan. Bukan sembarangan katanya. Berarti bahasanya mungkin udah tua lah. Yang paling tua ibaratnya. Gitu. Oke. Wah, dan ini panjang banget lo alamin ya. Tapi kalau boleh tahu sekarang anak lo umur berapa, Bang? Sekarang udah 5 tahun. Oh, udah 5 tahun. Iya, udah 5 tahun. Berarti jalan ke 6. terakhir kejadian yang anak lo ngeliat tante itu yang tahun tadi lo ceritain 3 tahun, 2 tahun. tahun lalu ya. Nah, itu belum lama ya. Belum lama. Dari 2010 sampai 2 tahun lalu. Iya. Itu nggak berhenti gangguan dari sosok perempuan ini ya. Mungkin ada jedanya ya. Mungkin ada jedanya beberapa tahun. Kalau dibilang gangguan sih, ya nggak terlalu ngeganggu banget karena dari awal udah biasa kan. Ya. Karena udah mungkin gua akhirnya dengan
omongan-omongan kayak gitu dan gua ngeliat sendiri ya akhirnya biasa aja. Dan di gitu. saat setiap ada gangguan yang krusial Ya. dan di saat lo nggak suka, lo ngebatin, dia tenang Ya, lagi ya, gitu. gitu doang sih. Sama. Oh, sama ini yang mau gue tanya satu. Di saat temen lo itu secara batin ya, ibaratnya gitu ya, berangkat tadi ya. Dan perempuan itu dibukain jalan sama sosok yang ngalangin banyak itu. Itu beneran ngobrol dari ceritanya itu ngobrolnya segitunya, kayak berdebat gitu. Ya kayak kita aja ngobrol. Dengan dia pertanyaan dia kenapa, alasan lu apa? Kayak orang nanya Iya. sama orang di jalan gitu ya. Iya gitu aja. Berarti obrolan yang lumayan intens ya. Iya. Dan ada yang seperti itu ya. Ya mungkin. Soalnya ya, kalau lo mau bilang nggak percaya, semua apa yang diomong itu sesuai. Iya makanya mau ngomong apa gua? Iya. Kan bingung kan. Tapi ya mungkin itu kelebihan dia lah. Berkat anugerahnya dia aja udah. Nah, teman-teman juga bisa tulis di kolom komentar nih apa yang dialamin sama Bang Elmo dengan segala kejadian-kejadian yang bisa dibilang nggak masuk akal, di luar nalar lah ya. Dengan sosok gangguan perempuan ini, apa yang ada di pabrik, sampai temen yang tadi dibilang punya kelebihan sampai segitunya gitu ya. Kalian bisa tulis aja di kolom komentar apa yang terjadi ini dan gimananya lah. Ya. Bang Elmo, makasih banyak ya. Siap. Lo mau cerita pengalaman yang satu ini, udah mau berbagi buat temen cerita di Narasi Misteri. Gitu. Sehat-sehat Bang ya, buat kedepannya lancar-lancar semuanya lah. Amin. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi seperti Bang Elmo, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri. DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Terus support channel Narasi Misteri. Yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe-nya dan nyalain lonceng notifikasinya. Kalau gitu, gua Randi Mulya pamit, kewakilin Bang Elmo pamit. Karena di dunia ini, bukan cuma kita yang nempatin.